DPRD Kota Sukabumi, pun juga wali kota hari tidak ada alasan untuk persoalan terhadap kenaikan tunjangan ini untuk tidak dicabut. Karena Dewan Perwakilan Rakyat harusnya berada di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai jadi pengkhianat rakyat gitu hari ini. Intinya wali kota jangan takut. Apapun pressure-nya, baik itu dari internal maupun dari pihak partai politik, wali kota jangan takut. Segera tegakkan, segera cabut perwal ini. Ketika ada pressure dari partai misalnya, jangan takut. Di belakang wali kota ada rakyat yang membersamai. Halo Sobat Suara Sukabumi, kali ini kita akan membahas mengenai isu daerah yaitu terkait tunjangan DPRD Kota Sukabumi. Kembali lagi bersama narasumber kita kali ini yaitu ada dari Ketua GMNI Kang Aris Gunawan, Ketua HMI Sukabumi Kang Yudi Nurul Anwar, Ketua YMM Sukabumi Kang Muhammad Fadzri Nurizki. Kalau kita tarik ke level daerah, khususnya di Kota Sukabumi, bagaimana kondisi tunjangan DPRD di sini? Apakah ada pengaruh langsung dari kebijakan pusat terhadap besaran tunjangan? Baik, mengenai di daerah, mungkin yang kita ketahui semuanya, kita kemarin turun kan, sama-sama dari mahasiswa dan elemen lainnya, kita turun ke jalan, tumpah ruah di jalan, kita aksi tanggal 1 September hari Senin kemarin. Itu kan salah satunya kita mengaspirasikan untuk menyampaikan mengenai kenaikan tunjangan DPRD di Kota Sukabumi khususnya kemarin. Itu kan hasil dari aksi kemarin, banyak masyarakat yang terbuka matanya, terbuka telinganya, ternyata di DPRD Kota Sukabumi pun naik tunjangannya. Dan yang paling jadi pertanyaan bagi masyarakat, khusus bagi kita mahasiswa, kenapa disahkannya satu hari pasca pelantikan tanggal 21 Februari 2025. Nah, pandangan kami hari ini bertentangan dengan Inpres nomor 1 tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran. Dan kemarin juga sudah disampaikan di tengah inflasi ekonomi di daerah yang ya PAD-nya cukup kecil, tapi yang diperkaya itu bukan masyarakat, tapi malah para pejabat, terkhusus DPRD Kota Sukabumi. Itu mungkin prolog dari saya pribadi atau pandangan saya pribadi. Oke, baik. Ada tambahan dari narasumber lain? Mungkin tambahannya hari ini seperti tadi sedikit disinggung oleh Ketua Fadzri juga bagaimana hari ini perwal yang disahkan secara terburu-buru itu yang menimbulkan konflik ataupun bagaimana hari ini urgensinya seperti apa, kenapa pasca satu hari pelantikan langsung muncul perwal tersebut gitu. Apakah emang karena desakan politik ataupun dan yang lain sebagainya, itu masih jadi tanda tanya. Cuman kan paling tidak hari ini perwal nomor 2 dan juga nomor 3 terkait kenaikan tunjangan perumahan dan juga transportasi hari ini tidak hanya di DPR RI tapi di DPRD Kota Sukabumi pun sama halnya hari ini. Bahkan kan seperti tadi yang disampaikan, itu satu hari pasca pelantikan sudah disahkan gitu perwal tersebut. Nah dengan demikian kenaikan tunjangan tersebut apa dampak bagi masyarakat hari ini dengan dinaikannya tunjangan perumahan dan juga tunjangan kenaikan transportasi, tapi kan tidak ada dampak yang signifikan hari ini terhadap kinerja DPRD untuk masyarakat. Nah itu kan yang menjadi problem tentunya gitu hari ini. Makanya terus kita dengan teman-teman aksi yang kemarin dilaksanakan di tanggal 1 tidak hanya aksi solidaritas ataupun mengangkat isu nasional, tapi juga bersinggungan dengan persoalan aksi mengawal persoalan di daerah dengan adanya perwal nomor 2 dan juga nomor 3. Mungkin itu. Oke, baik. Karena kan terjadi aksi ya pada tanggal 1 September nih, kan pasti banyak masyarakat yang menilai tunjangan DPRD besar tetapi tidak selalu sejalan dengan kinerja yang terlihat. Bagaimana DPRD Kota Sukabumi menanggapi persepsi seperti ini? Saya kira sebelum ke yang barusan tadi izin menambahkan dulu ya, Bu Moderator Kak Yuyu gitu kan, bahwa memang pada hari ini pada esensinya DPRD tidak boleh mengelak dalam hari ini bicara soal
kenaikan tunjangan yang diberikan oleh kepada DPRD melalui peraturan wali kota gitu kan. Dan wali kota juga tidak ada alasan untuk tidak mencabut. Tadi sudah kawan-kawan saya katakan bahwa amarah yang ditumpahkan melalui gerakan 1 September kemarin gitu kan, bahwa rakyat Sukabumi, baik tadi elemen baik mahasiswa, ojol, ada guru honorer, ada pedagang kaki lima, bahkan hingga terhadap supir angkot dan lain sebagainya. Saya kira wali kota ketika itu sudah menyepakati dan menandatangani untuk mencabut peraturan wali kota tersebut. Karena jelas gitu kan. Alasannya apa? Misalnya, walaupun misalnya ada proses mekanisme yang harus ditempuh, katakanlah seperti itu. Tetap hari ini kondisi negara, baik skala nasional maupun daerah, gitu kan, hari ini sedang tidak baik-baik saja. Kemarin DPR RI, kita hari ini tarik lebih jauh, bisa DPR RI kemarin ke perwakilan parlemennya, baik ketua DPR maupun MPR, lalu juga didampingi oleh ketua-ketua partai, yang memang ketika itu yang partai-partai masuk parlemen dipanggil oleh presiden untuk dan di situ mempertegas akan mengevaluasi dan juga akan menghilangkan kunjungan kerja ke luar negeri ketika itu. Nah, tarikannya di situ satu. Kedua, DPRD Kota Sukabumi, baik pun juga wali kota hari tidak ada alasan untuk persoalan terhadap kenaikan tunjangan ini untuk tidak dicabut. Kenapa tadi? Dengan proses yang terburu-buru, yang tidak transparan. Awalnya kan masyarakat tidak tahu. Awalnya publik tidak tahu gitu kan, bahwa ternyata di Kota Sukabumi juga ada kenaikan tunjangan loh gitu kan. Namun pada akhirnya ketika kita kemarin melakukan gerakan dengan semua elemen itu, akhirnya mata tertuju, simpati publik akhirnya tertuju. Wah, ini nggak baik juga di kota gitu kan, nggak baik juga ini tunjangan ini dinaikkan gitu kan. Karena tadi di tengah ketimpangan yang hari ini ekonomi yang begitu sulit, di tengah ketidakpastian rakyat di Sukabumi juga hari ini sedang gitu kan, banyak gitu kan keresahan-keresahan lainnya, DPR malah juga asik-asiknya naik. Kalau tadi disinggung impresnya jelas, harusnya efisiensi anggaran, kenapa hari ini dinaikkan? Nah, ini kan tidak menutup kemungkinan ada ruang-ruang yang lain juga dinaikkan gitu kan. Namun yang hari ini terekspos baru tunjangan gitu kan, transportasi. Saya bisa boleh izin buka datanya ya gitu kan terhadap kenaikannya ini gitu kan. Misalnya sebelumnya kan Perwal nomor 2 dan nomor 3 ini sebelum lahir nih ya, terhadap misalnya persoalan tunjangan perumahan. Perwal nomor 17 tahun 2024, tunjangan perumahan ini untuk ketua DPRD itu sebesar nominalnya 26.500.000 per bulan. Untuk wakil ketua DPR, para wakil pimpinannya itu sebesar 24 juta. Untuk anggota DPRD-nya itu sebesar 21 juta. Nah, ini Perwal ini dirubah oleh wali kota hari ini sebesar melalui Perwal nomor 2-nya tahun 2025 sebesar ketua DPRD-nya itu mencapai 34.067.728. Nah, ini ada perubahan kenaikan. Dari awalnya tadi 26.500.000, hari ini ada kenaikan menjadi ketuanya itu menjadi 34.467.728. Nah, itu ketuanya. Lalu wakil ketuanya juga dinaikkan sebesar 31.939.258 dan anggotanya juga dinaikkan 28.989.377. Nanti mungkin kenaikannya berapa gitu kan, nanti gitu kan kita tampilkan lah gitu kan. Lalu juga bukan hanya perumahan, tadi transportasi juga sama. Sebelumnya kan sebelum hadirnya Perwal nomor 3, Perwal ini juga sudah ada gitu kan dalam peraturan wali kota nomor 12 tahun 2022. Kalau tadi tahun 2024 kalau perumahan, kalau transportasi udah diketok oleh pada tahun 2022. Besarannya berapa? Pimpinan DPRD berarti baik ketua maupun wakil ketuanya itu sebesar 17 juta. Anggota DPRD mendapat 13 juta. Itu untuk tunjangan transportasi. Nah, tahun ini dinaikkan oleh wali kota melalui Perwal nomor 3 tahun 2025. Besarnya ketua DPRD mencapai 26.500.000, wakil ketua DPRD mencapai 24.500.000 dan anggota DPRD-nya mencapai 20.005.300 gitu kan. Nah, saya kira ini ada proses kenaikan yang signifikan. Artinya tadi gitu kan, tidak ada alasan
wali kota hari ini sebagai memutuskan membuat peraturan wali kota, karena ini bukan perda ya, ini perwal jelas itu kan keputusan wali kota melalui dasar-dasar hukumnya, tidak ada alasan untuk mencabut perwal ini. Karena jelas tuntutan kemarin Gerakan Amarah Rakyat Sukabumi, semua elemen tergabung kemarin, ribuan massa datang kemarin menumpahkan amarahnya untuk mendorong juga di isu daerah ini, isu kota Sukabumi untuk segera mencabut. Dan kami kemarin udah kasih 3 hari, dari tanggal 1 September hingga tanggal 4 kiranya hari ini untuk segera mencabut gitu kan. Apapun itu mekanismenya segeralah tempuh gitu kan, dan tidak ada alasan untuk tidak mencabut. Saya kira itu tambahan dari saya. Banyak masyarakat yang menilai tunjangan DPRD besar ya, tetapi tidak selalu sejalan dengan kinerja yang terlihat. Bagaimana DPRD Kota Sukabumi menanggapi persepsi seperti ini? Nah, sejauh ini kita ketahui bersama lah bagaimana hari ini fenomena yang terjadi terhadap kenaikan tunjangan tersebut. Tapi kan tidak sejalan dengan apa yang dilakukan hari ini oleh anggota DPRD tersebut. Nah, bagaimana hari ini DPRD harusnya merespon dengan serius, karena hari ini PAD Kota Sukabumi hampir 80% gitu digunakan untuk alokasi DPRD. Nah, itu kan cuma 20% yang digunakan oleh masyarakat. Nah, tentunya kan harusnya hari ini DPRD merespon untuk bagaimana lebih berempati, lebih memikirkan, karena Dewan Perwakilan Rakyat harusnya berada di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai jadi pengkhianat rakyat gitu hari ini. Yang pada akhirnya hari ini harusnya DPRD memiliki respon yang sangat positif untuk bagaimana mendukung penuh tuntutan yang kita jalankan kemarin, tuntutan yang kita sampaikan hasil daripada demonstrasi tanggal 1 kemarin untuk mencabut Perwal nomor 2 dan juga nomor 3. Meskipun pada prinsipnya itu bertolak belakang dengan keinginan mereka, kira-kira kan seperti itu. Karena kan gak mau juga gitu setelah dinaikkan diturunkan kembali. Tapi kan di sini saya harap DPRD itu punya respon yang sangat positif, dan bagaimana hari ini mengembalikan marwah DPRD agar kembali lagi kepada rakyat, tidak menjadi pengkhianat rakyat. Maka dari itu hari ini kiranya DPRD harus bersepakat dengan apa yang menjadi tuntutan kita di demonstrasi kemarin untuk bagaimana menjalankan tuntutan tersebut. Jangan sampai menghalang-halangi hari ini proses yang sedang dilalui. Dan saya harap sih DPRD demikianlah, tidak punya rasa untuk menjadikan rakyat ini sebagai pelayannya, tapi harus bagaimana hari ini DPRD bisa menjadikan rakyat ini sebagai tuannya gitu. Dan dijadikan tunjangan demikian tersebut itu bisa dikembalikan lagi untuk kepentingan masyarakat ke depannya. Kita tambahan dari yang lain. Aman. Oke, gini lah, ini memang menarik ketika hari ini di posisi DPRD ya gitu kan, sejauh mana transparansinya kan dalam hari ini menyambut persoalan tuntutan mahasiswa kemarin, dan juga pada wilayah transparansinya gitu kan. Nah, bagi saya pribadi gitu kan, pada akhirnya gitu kan DPRD suka tidak suka, mau tidak mau hari ini, kalau hari ini dia mengatasnamakan sebagai wakilnya rakyat, mau untuk hari ini ikut serta pada barisan rakyat. Karena dia wakil loh, kita rakyat. Kalau dalam bahasa bahasa Romawinya kan Vox Populi Tude gitu kan ya, suara rakyat adalah suara Tuhan gitu kan. Saya kira tidak ada alasan DPR di Kota Sukabumi juga untuk menolak. Ya, makanya desakan ini sebagai desakan yang organik, desakan yang memang untuk substansi dan juga desakan pada kesejahteraan rakyat. Tambahan, intinya wali kota jangan takut. Apapun pressure-nya, baik itu dari internal maupun dari pihak partai politik, wali kota jangan takut. Segera tegakkan, segera cabut perwal ini. Ketika ada pressure dari partai misalnya, jangan takut. Di belakang wali kota ada rakyat yang membersamai. Itu. Kemudian tadi yang mengenai 80% betul itu. Kalau diangkakan sekitar 60 miliar ya. 60 miliaran. Kita kan itu kalau daripada kami lebih ikhlas untuk pengelolaan kota lah. Misalkan hari ini Kota Sukabumi punya Stadion Surya Kencana yang hari ini luar biasa lah, nggak terurus gitu kan. Lebih baik dikelola untuk itu. Untuk apa? Untuk potensi pemuda di Kota Sukabumi untuk latihan kan gitu ya.
untuk acara olahraga dan lain-lain. Nanti hal positifnya yang hari ini keresahan di masyarakat Kota Sukabumi mengenai optimalisasi Lapang Merdeka. Karena saya wajar gitu kan, Lapang Merdeka hari ini bukan hanya sudah keluar dari fungsinya, banyak pedagang-pedagang, banyak udah keluar dari fungsinya. Karena kita mewajari, karena hari ini di Kota Sukabumi nggak ada lapang lagi gitu kan, hanya ya Lapang Merdeka gitu kan. Jadi wajar lah masyarakat. Makanya yang tadi lebih baik ya untuk pengelolaan kota aja. Mungkin itu tambahan dari saya. Oke, di tengah tuntutan nasional soal keterbukaan anggaran, apakah DPRD Kota Sukabumi sudah cukup transparan mengenai tunjangan dan fasilitas anggotanya? Sejauh ini kan kita belum ketahui juga gitu transparansi yang dilakukan oleh anggota DPRD terkait persoalan kenaikan tunjangan tersebut. Nah, hari ini kan dengan kenaikan tunjangan tersebut, terkhusus di persoalan tunjangan perumahan yang menurut saya itu mengalami peningkatan secara signifikan lah. Cuman kan hari ini kalau dikalkulasikan itu kan awal mula yang di DPR ini juga kan dikalkulasikan gitu. Kalau di Jakarta kan hitungan perharinya hampir 3 juta ya kira-kira seperti itu. Nah, hari ini dengan kenaikan tunjangan seperti itu, apakah emang bisa selaras secara hitung-hitungan matematis gitu hari ini dengan letak geografis wilayah di Sukabumi hari ini dengan jumlah sekian ketika dikalkulasikan. Karena kita pun punya sekretariat masing-masing, ketika dikalkulasikan 1 tahun nggak nyampe segitu gitu anggarannya. Nah, hari ini anggota DPRD meskipun ada spesifikasi ukurannya, apakah memungkinkan gitu secara hitung-hitungan matematis itu masuk gitu untuk persoalan itu, karena kan tidak ada transparansi gitu. Terus di persoalan transportasi hari ini, persoalan transparansi anggaran untuk transportasi hari ini seperti apa? Karena kan kita nggak mengetahui juga apakah emang setiap hari ngantornya, perasaan kan Dewan nggak tiap hari ngantor gitu. Tapi kenapa tunjangan transportasinya naik juga lumayan signifikan gitu? Itulah yang menjadi hari ini pertanyaan lah. Harusnya hari ini sebagai kontrol, fungsinya sebagai controlling, hari ini mereka harus bisa mencerminkan diri untuk menjadikan pemerintahan ini menjadi good government lah. Jadi bisa terbuka, segala sesuatu itu bisa terbuka, transparan terhadap masyarakat, apapun hasil kinerjanya bisa disampaikan langsung gitu. Karena kan secara akses hari ini kalau tadi disampaikan dengan kenaikan tunjangan tersebut, bahkan kita akses pun susah gitu. Persoalan perwal juga sulit. JDIH susah diakses di kota, itu kan yang harusnya jadi kontrol-kontrol yang dilakukan oleh mereka selaku controlling terhadap pemerintah gitu. Tapi kan hari ini buktinya mana gitu. Toh tidak ada, akses masih sangat sulit hari ini. Toh apa yang dibuktikan dengan kenaikan tunjangan tersebut? Apa yang bisa dibicarakan terhadap masyarakat dengan kenaikan tunjangan tersebut gitu. Jangan sampai hari ini hanya mementingkan entitas kelompok DPRD tersebut tanpa ada imbas yang positif terhadap masyarakat gitu. Izin menambahkan. Boleh. Mengenai transparansi ya, di Kota Sukabumi menurut saya pertama kita lihat secara regulasi ini terburu-buru ya, tadi sudah dibahas. Kedua, kalau dalam istilah Al-Quran itu biasanya ada asbabun nuzul. Asbab atau sebab-sebab turunnya ayat tersebut. Nah, begitupun dengan undang-undang, semua juga harus ada sebab-sebab. Ini sebabnya apa? Ketika turunnya perwal tersebut. Apakah sebabnya yang tadi sebabnya misalkan rumahnya pada jauh atau transportasi perumahannya pada mahal. Setahu saya yang paling mahal misalkan kita contoh sampelnya Royal Kabandungan. Royal Kabandungan itu elit lah ya. Elit ada di daerah Kabandungan, perumahan elit. Itu saya pernah datang ke situ menanyakan langsung tidak sampai segitu gitu kan. Artinya ini sudah keluar dari asas-asas asas-asas keterbukaan. Nah, itu menurut saya gitu. Itu mungkin tambahan. Oke lah, sedikit aja pada dasarnya intinya DPRD ini kita sepakatilah sebelum pada DPR negara kita hari ini negara demokrasi, dan hari ini secara sistem negara kita ini menganut sistemnya teorinya teori Montesquieu, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, legislatif pada umumnya gitu kan berfungsi sebagai apa? Pengawas gitu kan, pengawas anggaran, pembuat undang-undang,
pengawas dan atau sebagai kontrol yang lainnya. Artinya apa? DPRD saya kira tidak ada alasan untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, khususnya pada level-level kebijakan, baik undang-undang, baik anggaran dan lain sebagainya. Dan itu pun juga walaupun ya menyentuh persoalan terhadap DPRD sendiri. Katakanlah tadi soal kenaikan tunjangan. Saya kira DPRD harus terbuka itu. Karena tadi kalau Ketua Juri singgung bahwa ada loh gitu website yang memang untuk mengupload gitu kan undang-undang ataupun ketentuan lainnya. Karena ini saya flashback sedikit ya, karena dulu saya pernah juga melakukan gerakan-gerakan yang memang sifatnya strategis gitu kan, juga kerakyatan, bicara soal misalnya kita minta nih soal laporan hasil pemeriksaan misalnya BPK tahun 2023, katakanlah seperti itu. DPRD tidak punya dan bahkan tidak diberi. Seharusnya secara dasar aturan itu harus diupload dan diinformasikan kepada publik. Karena kita untuk mengukur sejauh mana potensi-potensi kerugian negara ketika itu gitu kan. Ketika saya gitu kan dan teman-teman saya gitu kan melakukan pertanyaan-pertanyaan melalui gerakan itu gitu kan. Makanya secara teori tadi saya sudah katakan bahwa tidak ada alasan DPRD itu tidak memberikan keterangan transparansi kepada publik, baik secara anggaran, baik secara kebijakan, maupun secara produk apapunnya itu gitu kan. Saya kira itu. Oke, kalau boleh saya minta pandangan dari para narasumber, apa formula ideal untuk menyeimbangkan antara hak DPRD berupa tunjangan dengan kewajiban mereka memperjuangkan kepentingan rakyat? Oke, izin ya. Hak ideal ya, ideal. Yang pertama, tunjangan naik, ya begitupun kinerjanya naik. Hari ini ya kita lihat wakil-wakil rakyat kita, di DPRD itu seringkali abai terhadap aspirasi masyarakat, apalagi aspirasi mengenai pembangunan untuk masyarakat. Contoh misalkan di nasional, misalkan mengenai RUU perampasan aset. Itu saya lihat itu kan kalau mau dibahas itu harus masuk prolegnas dulu. Dan RUU perampasan aset itu sudah masuk prolegnas itu pada tahun pertama itu pada tahun 2014, kemudian masuk lagi di prolegnas 2019, masuk lagi prolegnas 2024. Tapi sampai hari ini tidak belum disahkan. Tapi beda dengan hak-hak atau undang-undang yang memang menguntungkan bagi oligarki, misalkan mengenai kemarin Omnibus Law yang memang itu merugikan hak-hak sipil, apalagi terkhusus buruh lah. Nah, hari ini secara formulasi ideal itu kalau naik tunjangan ya jangan dulu dinaikkan tunjangannya, tapi kinerjanya lihatin dulu ke rakyat gitu kan, didengar, kemudian diterima dan langsung dilaksanakan. Tadi menyambangi ketua, Vox Populi Vox Dei gitu kan, suara rakyat adalah suara Tuhan. Gitu mungkin. Mungkin tambahannya hari ini idealnya kan harus berbanding lurus antara kenaikan tunjangan dengan kinerja. Itu yang lebih penting sebetulnya di sana gitu. Jangan sampai hari ini tunjangannya dinaikkan, kinerjanya malah turun gitu. Tapi hari ini sebetulnya kan fenomena yang terjadi hari ini ketika emang tunjangan dinaikkan tapi kinerjanya bisa pro terhadap rakyat, sebenarnya kan fine-fine aja, nggak jadi persoalan. Kenapa munculnya persoalan ini? Karena yang dipertontonkan yang pertama, yang tadi mungkin sedikit disinggung, ini kan awalnya di DPR RI gitu. Pasca rapat paripurna joget-joget itu, apakah itu cerminan dengan tunjangan naik, mencerminkan sebagai wakil rakyat joget-joget di parlemen. Yang kedua, hidup glamor itu kan memperlihatkan kemewahan-kemewahan, tapi sedangkan kebijakan yang pro rakyat itu malah nggak ada gitu, nihil gitu. Nah, harusnya kan secara ideal ketika tunjangannya dinaikkan, kinerjanya pun dinaikkan sesuai dengan tupoksinya gitu. Bagaimana ngontrol kinerja pemerintah, juga ngebudget anggaran kalau bisa semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat. Yang ketiga, membuat produk hukum itu sesuai dengan peraturan yang berlaku ataupun disesuaikan juga dengan wilayah yang ada gitu. Jangan sampai hari ini pembuatan undang-undang itu atas dasar pesanan gitu. Karena kan hari ini yang kita ketahui jarang sekali gitu dalam pembuatan produk hukum, baik perwa maupun perda,
Kepwal sekalipun, meskipun otoritasnya Kepwal dan Perwal ada di wali kota, tapi kan paling tidak ada kaum-kaum akademisi di sini. Contohnya seperti kita lah, kaum-kaum mahasiswa yang emang masih berpikir secara akademis untuk bisa diajak berdiskusi. Betul. Nah, hari ini kan pembentukan Perda tidak pernah melibatkan elemen mahasiswa sama sekali, yang pada akhirnya produk hukum yang dikeluarkan selalu ada celah kecacatan-kecacatan di dalamnya gitu. Nah, makanya hari ini secara idealnya antara kenaikan tunjangan dan juga kinerja itu harus berbanding lurus. Tunjangannya dinaikkan, kinerjanya pun harus dinaikkan. Yang jelas kan kenaikan tunjangan dan juga kinerjanya itu yang harus tetap memperjuangkan kepentingan masyarakat. Jangan sampai seperti fenomena hari ini lah yang terjadi gitu. Tunjangannya dinaikkan, kinerjanya malah turun gitu, anjlok lah gitu. Itu kan nggak berbanding lurus lah gitu. Kalau mau kan balance, tunjangannya dinaikkan, itu juga sebenarnya bisa memperbaiki sebetulnya gitu untuk menghindari korupsi sebetulnya. Cuman kan pada faktanya gaji dinaikkan, korupsi tetap jalan, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Tapi bukan hanya itu ya, saya kira kalau saya izin nambahkan ya Kak. Bicara hari ini keseimbangan antara tunjangan dan kinerja bukan diuji dalam soal itu saja. Kita juga hari ini harus melihat hari ini kas negara kita khususnya di APBD Kota Sukabumi berapa. Katakanlah tadi gitu kan 1, berapa triliun lah APBD Kota Sukabumi. Berapa persen sih untuk gaji pegawai? Saya kira dalam 1,2 triliun ini gitu kan hampir gitu kan 40% itu untuk gaji pegawai gitu kan dan lain sebagainya gitu kan. Lalu 20% itu wajib dalam Undang-Undang Dasar 45 wajib untuk dialokasikan kepada pendidikan. Udah terpotong tuh 60% kalau tadi 40%. Dan hari ini kita tahu banyaknya di mana gitu kan berapa persen untuk pembangunannya berapa. Artinya apa? Ketika hari ini DPRD ngotot ingin naik tunjangan, jangan disama-sama kalah dengan daerah lain. Harusnya dia juga sadar diri. Kota ini kota kecil gitu kan. Kota Sukabumi ini kota kecil, buat 7 kecamatan. Pendapatannya dari mana sih PAD-nya gitu kan? Selain dari pajak, selain daripada apa lagi gitu kan? Restoran ataupun hotel-hotel yang lainnya gitu kan. Saya kira harus dilihat, ditinjau juga secara lebih dalam. Makanya urgensinya apa kenaikan ini gitu kan. Jangan sampai juga gaji bukan hanya tunjangan DPRD, jangan juga hanya tunjangan kepada dewan, baik transportasi atau perumahan. Mungkin saja juga ada kenaikan juga tunjangan kepada dinas misalnya. Itu juga harus hati-hati. Kebutuhan kas negara ataupun kas APBD kota kita ini berapa kebutuhannya. Jangan sampai pembangunan ataupun proyeksi untuk kebutuhan masyarakatnya di nomor berapakan, untuk keuntungan profitnya di nomor 1 kan. Ini jangan sampai seperti itu. Sehingga harus secara holistik, harus secara menyeluruh mengkaji persoalan kenaikan dan juga kinerja. Bukan hanya di situ, melainkan juga kebutuhan hari ini kasnya berapa. Berapa harus dialokasikan sehingga proyeksi program visi misinya terjalankan. Prosesnya dia juga dilanjutkan terhadap khususnya pada fungsinya, membuat misalnya peraturan perda apa, misalnya membuat larangan apa, membuat apa gitu kan. Artinya ada transformasi khusus gitu kan, sehingga tidak ada tumpang tindih pada level kebijakan, pada level yang lainnya. Saya kira harus secara utuh-utuh bicara soal bukan hanya level orang udah bisa katakanlah gitu kan, saya turun ke rakyat udah bekerja minta tunjangannya naik, gak dilihat dari level situ saja, aspek situ ya, dilihat dari yang lain. Saya kira itu. Oke, terakhir untuk para narasumber, saya meminta untuk menyampaikan sedikit orasinya untuk Kota Sukabumi. Oke, orasi menarik ya gitu kan. Oke, terima kasih gitu kan. Sebelum saya bicara soal orasi gitu kan, saya kira hari ini kami pertegas bahwa mahasiswa akan selalu mengawal segala proses kebijakan yang lahir di daerah Kota Sukabumi tercinta ini. Kami tidak akan pernah diam, kami tidak akan pernah bungkam, dan kami akan pastikan akan selalu menagih apa yang menjadi janji-janji yang kalian hari ini lontarkan. Khususnya yang kemarin disampaikan bahwa segeralah untuk mencabut peraturan wali kota tentang kenaikan tunjangan perumahan dan juga transportasi. Dan kami pastikan apabila tidak dicabut, kami akan meluapkan amarahnya lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dilanjut dengan orasi dari Ketua Yudi. Baik, terima kasih. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Hari ini fenomena yang terjadi dan bagaimana hari ini respon daripada pemerintahan Kota Sukabumi. Yang tentunya
kami menunggu jawaban yang pasti. Kami tunggu 3 hari ke depan dan hari ini adalah hari terakhir kami menunggu jawaban tersebut. Jangan sampai jawaban yang dikeluarkan itu mengecewakan masyarakat. Karena sejatinya hidup yang tak diperjuangkan tak layak untuk dimenangkan. Terima kasih. Saya Yudi Nurul Anwar, Ketua HMI Cabang Sukabumi. Saya Fajri, Ketua IMM, Hidup Mahasiswa, Hidup Rakyat Indonesia. Mengenai polemik yang hari ini terjadi, terkhusus di nasional maupun di daerah Kota Sukabumi, kami dari elemen mahasiswa dan seluruh masyarakat yang hari ini mengawal isu-isu yang lagi sedang hangat, kami pertegas bahwa kami mahasiswa tidak akan bisa dibungkam. Dan ingatlah kalian, wahai para penguasa, refleksikan lagi. Kalian sudah disumpah di hadapan Al-Quran, di hadapan langsung disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kalian akan berlaku seadil-adilnya, akan berlaku untuk kepentingan rakyat. Itu jangan hanya ketika kalian disumpah. Kalian harus mempertanggungjawabkan baik di dunia maupun nanti di pengadilan yang seadil-adilnya di akhirat. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Dari obrolan tadi, kita belajar bahwa isu tunjangan DPRD bukan hanya soal angka atau hak semata, tapi juga soal keadilan, transparansi, dan bagaimana para wakil rakyat mampu menjaga kepercayaan masyarakat. Salam hangat, Suara Sukabumi, saya Yusinta, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.